Itu pasti, itu barang yang harus dibawa. Tapi pernah ada gak abang temen kejadian kayak gitu? Pernah juga ngevakuasi waktu itu 2014 temennya, memang bukan dari tim kita sih, tim satu lagi, kawan dari tim, dia bawa orang, dia pingsan nih. Rupanya dia kena, ada asmanya. Oh. Jadi gitu, jadi kita misalnya bawa orang nih jadi guide, kita harus tahu juga nih, ada penyakit bawaan nggak? Dia rupanya waktu di Sibaya itu dia kumat lah. Jadi kita lakukan penanganan di atas, paginya langsung evakuasi. Nggak malam itu, karena malam itu waktu itu hujan. Jadi kita di tenda dulu, paginya baru kita langsung bawa turun. Jadi Bang, pas aku naik gunung kemarin, latihan pernapasan pun nggak ada Bang. Jadi jangankan setengah menuju gunung itu ya Bang, masih di tangga-tangganya nih Bang. Ya, masih mau habis lah tangga ini dah. Udah macam napas. Iya, pembuluh darah aku tuh rasaku kayak pecah Bang. Kayak udah di sini tuh iya, ya. Kayak udah di sini. Kita tahu Bang kan? Iya. Udah kayak di sini Bang. Terus kata teman aku kayak ya udah kalau capek jangan dipaksain dulu, berhenti dulu, istirahat dulu. Karena gimana? Kenapa sih? Karena jantung kita lagi menyesuaikan. Karena kan di dataran tinggi oksigen nih menipis nih di dataran tinggi. Makanya kita organ kayak paru-paru, jantung tuh bekerja lebih ekstra lebih, apalagi kita lagi jalan jauh gitu kan, di perjalanan gitu. Udara di ketinggian itu menipis. Bukannya makin banyak ya Bang? Enggak, jangan salah. Aku kira gitu loh selama ini konsepnya itu. Makanya orang misalnya yang nanjak di kayak di Kartens yang gunung-gunung di luar negeri yang pakai salju, mereka pakai tabung oksigen. Pernah lihat film-film mungkin film gunung di kayak Kartens gitu kan, beberapa gunung di itu mereka pakai tabung oksigen karena makin tinggi itu makin menipis. Aku kalau film yang tentang alam-alam itu yang Into the Wild itu Bang. Ya. Ya kan? Sama yang tangannya tuh jepit itulah. Putus yang dia sampai minum air kencingnya sendiri gitu. Nah, jadi di pendakian itu memang harus dipersiapkan. Makanya itu kita perlu latihan fisik gitu kan. Jadi nggak sampai yang ngusut gitu. Bernapas pun bukan dari hidung lagi, dari mulut. Iya. Kan? Dan itu katanya nggak boleh ya? Iya. Ketika kita karena naik. itu kering. Jadi kering. Bernapas lah dari mulut, itu jadi kering. Dan itu menyebabkan kita banyak minum. Jadi perlunya olahraga sebelum melakukan aktivitas di gunung gitu. Persiapan fisik lah gitu. Terus dulu Bang ingat gak sih ya Bang, naik gunung adalah keahlian semua orang dan tidak memperdulikan standar-standar yang harus kita perhatiin untuk naik gunung juga karena adanya film 5 cm itu ya. Terus yang kayak orang di gunung tuh kalau udah sampai gunung buat bacaan gini. Nggak tahu nggak sih? Tapi yang buat jorok ini alam. Booming ya, makin booming itu semenjak film itu gitu kan. Nggak masuk akal lagi nih. Mereka berlima nih, tapi belum pernah naik gunung gitu. Dengan persiapan yang berapa hari mereka naik gitu. Jadi terus dengan pakaian celana li mereka naik gunung gitu kan. Nggak habis pikir sih. Jadi membuat mindset bahwa naik gunung tuh gampang sih. Gitu. Dulu pas aku lihat orang-orang yang foto gini itu. Terus mereka buat foto tulisan, terus buang sampah, sampahnya dibuang gitu aja. Viral kan, sempat kan. Aku punya pengalaman tuh di waktu di Sibaya itu kan. Jadi pagi gitu kan, orang kan pada ngajar sunrise nih untuk foto-foto gitu kan. Jadi gitu bangun tidur nih kan, arwah kita bilang belum balik kali lah pikirannya kan, masih ngawang gitu kan. Jadi gitu buka tenda keluar, tiba-tiba ada kertas terbang, dibuang. Jadi kan di pernah naik Sibaya kan, di atas itu kan bawahnya jurang gitu kan, terbanglah kertas itu. Bukan kertas sih, buku dicampak nih buang. Jadi apa nggak gitu karena belum sadar ini, tiba-tiba lihat itu jadi langsung naik lah, kita emosi gitu kan. Itu pernah itu jadi aku panggil lah dia nih, panggil, ku suruh ambil ke bawah, ku marahin di atas, ku suruh ambil ke bawah karena memang curam gitu kan, nggak bisa. Terakhir ku suruhnya dari atas ku kawal sampai ke bawah, suruh ngutip sampah. Karena memang bagiku untuk naik gunung itu bukan hanya
Ya sekedar naik. Iya, kayak aku udah turun. pernah naik gunung nih, terus Sekedar foto. Sekedar buat foto, baca-baca ini, iya gitu. betul gitu. Iya kan bang, terus udah sampai di sana malah apa namanya buang sampah sembarangan. Iya, makanya. Kau pernah nggak sih naik gunung? Iya, makanya diem aja. Diam Pernah aja. dia, Bang. Tapi pengen sih. Bisa lah kita atur nanti waktunya bang, kalau mau sana. Si bayar aja lah dulu. Nggak usah kalau mau tahu, nggak usah jangan. Tapi dari abang ngomong tadi segi mental belum ada. Pengen sih, mental belum. Nggak harus naik gunung sih Ja, kalau mau ada, tolong lah di sini bahkan kau. Karena ini kalau naik gunung itu kan belum siap mentalnya. Kesusahan dari pokok isi perut lah. Kesusahan dari pokok isi perut lah. Kesusahan dari pokok isi perut lah. Pokok isi perut. Rasanya Mana nih? Aku bingung nih. Isi perut kan. Pokok isi perut ini kayak mana? Mbak, coba jelasin. Ada orang yang Coba tenang. Coba istilahnya kan kompleks. di sebuah hutan kan gunung. Ada hutan, ada air ya. Tapi kan isi pokok loh, isi pokok itu dalam tubuh ini kan perut, dari untuk perut. Nah, mungkin dari segi makanan mungkin dikhawatirkan. Itu isi pokok kita maksudnya. Jadi begitu loh, isi pokok. Aku penting isi pokok. Aku makanya masih menahan nih. Dia sekali ngomong buat kita pusing ya bang. Anjir. Jadi itulah tadi namanya manajemen perjalanan. Kita harus misalnya kita nih daki Sibaya 2 hari nih, pergi Sabtu pulang Minggu. Jadi Banyak kita tuh, banyak. kan misalnya pergi kita sore nih Sabtu. Jadi kita harus sudah mikirin tuh, kita sampai sore kita makan apa malam nih. Terus pagi kita makan apa. Itu udah disiapin. Jadi kecuali beda dengan bushcraft tadi. Kalau bushcraft tadi kita memang nyari makanan berasal di alam gitu. Atau enggak kita bawa makan, bisa juga bawa makanan. Tapi kebanyakan bushcraft itu ya bisa juga cari makanan di alam. Gitu. Misalnya mancing dulu atau nyari hewan yang bisa diburu. Tapi yang memang hewan yang untuk dikonsumsi lah misalnya kan. Terus tapi kalau dalam manajemen perjalanan pendakian 2 hari kita bisa nih manage. Oh kita makan ini nih malam, makan ini malam. Nah orang-orang camping itu rata-rata bisa masak. Itu kelebihannya. Isi pokok. Isi pokok. Isi pokok perut. Kalau sekali aja anjing. Iya, memang sebelum kita pergi harus persiapan Iya, begitu. misalnya Tapi kayak abang, kan dalam diri kan takut stok habis gitu dalam perjalanan. Kita pulang. Iya, misalnya ketika kau pergi jauh ya kan, nggak mohon maaf nih Ja. Ketika kau mau naik gunung, pasti stok makanan yang kau bawa itu pun harus banyak Ja. Apalagi ketika kau memang kau suka makan. Kau kan suka makan geblong ya, kau biasanya 1 hari kau makan 1 plastik ya. Iya, aku mau naik gunung nih 2 hari ya. Kau bawa kayak 8 plastik gitu loh. Benar, Riri bilang. Tapi kan ini pemikiranku yang belum pernah naik gunung, Riri. Oh, Kan, dia belum pernah bang. Kan Wajar. soalnya kan Iya, pertanyaan- wajar. Isap gunung ya. Enak-enak lah, enak. Soal pertanyaan begitu. Isap Nggak apa pernah. tadi? Isap gunung. Dia suka isap gunung bang. Ya, Gunung mana ini? Gunung. maksudnya Besar kali kayaknya ini. Iya kan? Gunung Kak. kalau daki gunungnya pakai kaki, aku biasa pakai tangan. Oh, gini. Gini bang. Aku benci pikiran. Bang ini ya. Eh, Ayo. Gini, Riri. Udah.